Sebenarnya kan orang ketika dia memutuskan untuk mau jadi guru, dia tahu bahwa itu adalah pengabdian kan. Ya kadang-kala ditugaskan di sini, gajinya kecil, ini pengabdian. Kan juga saya lihat juga mengulas. Ketika ngomong ada dan tiada, ini kan merepotkan juga. Misalnya ada yang merepotkan sampai ke sindrom orang-orang Jawa ya. Misalkan menceritakan bahwa Nyi Loro Kidul itu ada apa tidak? Setidak-tidaknya Mas Tunjung, kita itu akan memilih yang terbaik di antara yang terjelek. Terbaik di antara yang terjelek. Kalau memang semuanya jelek semua, ya kita pilih yang terbaik di antara yang terjelek. Nah, ini menarik ini. Jadi saya hari ini banyak belajar tentang konsep Tuhan ini. Bukan konsep Tuhan maksud. Karena ya tadi, karena kalau tidak perlu diyakini karena tidak ada, tentunya kan nggak ada konsepnya. Ya. Yang punya konsep itu yang Tuhan ada itu. Tuhan ada itu. Itu punya konsep. Kalau Tuhan tidak ada, apa konsepnya? Nggak ada. Orang bukan keyakinan. Nah, kadang asumsi tentang bentuk-bentuk satu asumsi terhadap Tuhan ini ketika dibangun dari sebuah mental tertentu ini kadang kan membangun sebuah tadi seorang yang senang menyosokkan dirinya dan senang dikultuskan dalam arti bukan yang terpuji tapi dia senang dipuji, bukan yang terpuji dari dalam ya atau secara akhlak tapi memang dia itu membangun dipuji gitu ya. Dan ini banyak Pak, ada tokoh-tokoh yang memiliki komunitas tertentu itu. Nah, sebenarnya akhirnya kemarin si beberapa orang bilang aku jadi korbannya ini, jadi ini, jadi ini. Ya, kayaknya Mas Tunjung punya memori sendiri. Oh tidak, ini saya dari korban yang cerita ya. Iya, saya punya memori. Nah ini menurut panjenengan Pak Agung, bagaimana itu solusinya atau dengan perspektif seperti itu bagaimana Pak? Ini kan terkait sebenarnya gini Mas Tunjung, kayak orang kalau saya melihat ya, orang mau jadi guru, guru-guru bener ya. Maksudnya bukan guru spiritual, guru SD, guru SMP, guru. Spiritual juga nggak apa-apa. Nanti kita masuk ke sana. Ini guru dulu. Kita masuk nanti. Nah, sebenarnya kan orang ketika dia memutuskan untuk mau jadi guru, dia tahu bahwa itu adalah pengabdian kan. Ya kadang-kala ditugaskan di sini, gajinya kecil, ini pengabdian kan. Nah makanya sebelum dia turun di jalur pengabdian ini, dia harus punya sisi finansial yang kuat. Misalnya mungkin dia sudah melakukan dagang, dia punya bisnis sendiri, dia kuat, maka kemudian dia bisa mengabdi. Karena dalam pengabdian itu nggak mungkin ada finansial. Kan dia harus didukung oleh finansial itu. Nah, kekeliruannya, ketidaktepatannya bahwa mereka yang mau masuk di jalur-jalur pengabdian ini menganggap bahwa jalur pengabdian itu ada uang yang bisa menghidupi hidupnya. Padahal ini kan harus kita pisahkan. Nah, orang-orang kalau saya lihat, walaupun tidak semua, yang kemudian mengambil keuntungan finansial dari pengkultusan dirinya, itu kebanyakan mempunyai sejarah kelam masa lalu yang miskin, yang finansialnya kurang, belum terpenuhi, kemudian melihat peluang. Oh ternyata rakyat Indonesia itu kalau sedikit digosok-gosok tentang hal-hal yang mistik, yang kemudian egonya dinaikkan, mereka nggak bisa lihat, tapi aku mengaku bisa lihat, mereka mau Ini kan peluang kan. Nah, ketika orang tahu bahwa itu peluang, kemudian dia bisa bergerak untuk mengkultuskan dirinya agar terjadi penjualan yang berulang. Itu kan revenue-nya kan balik lagi. Kalau orang sudah mengkultuskan, dia akan bersedia ngeluarin uang berapa saja.
untuk itu. Nah ini memang akhirnya eksploitasi yang terjadi. Eksploitasi, dan ini memang blunder ya, Mas Unjung. Karena apa? Karena ada pembeli, ada penjual gitu. Dan si pembelinya sendiri ya mentalnya begitu. Betul, betul ya. Itu. Tingkat literasinya yang masih rendah. Literasinya kurang. Iya, iya. Jadi menganggap kayak misalnya siapa dulu itu yang ngeluarin uang dari Mas Kanjeng. Dimas Kanjeng gitu kan. Itu ada orang-orang terpelajar loh yang meyakini bahwa itu benar gitu. Tapi kan kemudian terbongkar bahwa itu tidak benar. Tapi kalau kita melihat bahwa ada orang-orang yang meyakini itu, berarti bahwa tingkat literasi kita yang tidak berbanding lurus dengan tingkat pendidikan itu masih sangat rendah sekali di kita. Jadi membaca itu sangat penting ya Pak? Sangat penting, membaca apa saja ya, sangat penting. Bahkan kemudian kita sangat rendah ya. Betul. Contohnya gini Mas Unjung, contohnya pendengar dari Ngaji Roso. Kalau saya kan selalu menyarankan sama teman-teman yang mendengarkan Ngaji Roso, lihat semuanya, nggak usah milih-milih. Betul. Supaya apa? Supaya kita punya pandangan yang luas. Nah ini kan enggak kan? Parsial ya. Dan kadangkala kalau yang dilihat itu tidak sesuai dengan pemikirannya itu dimatiin kok. Ekspektasinya. Bahkan kemudian ada yang komen, mulai sekarang saya unsubscribe Ngaji Roso gitu. Karena narasumbernya ini gitu kan. Ada yang komen gitu loh. Kenapa kita harus membatasi? Kalau kita bisa melihat semuanya, kemudian biar kita menyaring sendiri, kita punya pandangan yang luas, filternya ya. Kita punya filter. Nah, akhirnya kan kita cerdas sendiri. Dan di situ sangat kelihatan sekali ya Pak Agung bahwa kita itu masih sangat paranoid terhadap perbedaan. Betul, betul, iya, iya. Dan itu sangat berbahaya. Iya, iya. Paranoid terhadap perbedaan. Padahal bagi saya bisa saja saya menemukan titik di mana apa yang dipaparkan pemateri itu mengkompensasi saya. Ada yang sebagian belum, atau saya tidak berani mengatakan tidak. Betul. Belum. Iya, iya. Karena bisa jadi saya yang belum mampu merespon atau belum menemukan logikanya gitu. Iya, iya. Itu saya tetap akan melihat. Iya. Dan pada suatu ketika ini akan merekonstruksi juga dalam pemahaman saya pribadi. Betul, betul. Karena kan ini bumbu menurut saya. Betul, iya. Tapi hari ini kita memotong-motong itu. Makanya ketika saya melihat bahwa komen-komen jenengan dan bilang bahwa oh ini Pak Agung ini sangat cerdas, dia berbicara soal logika ketuhanan. Itu saya coba melihat gitu dan kebingkel-bingkel saya gitu. Dan ini bener, ini iblis yang diturunkan untuk mengganggu status quo, di mana kita itu terlalu nyaman di zona nyaman tertentu. Dan belief system kita hari ini itu konyol, Pak. Kita ngomong masyarakat paling religius yang seharusnya bisa mengekspresikan sikap baik, tapi hari ini kita menjadi orang yang terfragmentasi, gitu, terpecah-pecah oleh karena kita nggak siap. Kita itu ingin dipuk-puk. Asumsi kita, pemahaman kita, zona kita tuh ingin dipupuk dengan pemateri. Akhirnya kita pilih-pilih, dan itu menjadi masalah grup-grupan, sekte-sektenan gitu. Dan cenderung menjadi barbar ya. Barbar. Menjadi barbar. Nah, saya kemarin kan mengulas ya, jadi kan juga saya lihat juga mengulas. Ketika ngomong ada dan tiada, ini kan merepotkan juga. Misalnya ada yang merepotkan sampai ke sindrom orang-orang Jawa ya. Misalkan menceritakan bahwa Nyi Loro Kidul itu ada apa tidak? Ya saya kan menjawab ada secara keyakinan, ada. Tidak ada secara realitas, mungkin. Betul. Kan gitu ya. Nah, menurut Pak Jenengan gimana itu? Ya, kalau saya setuju Mas Unjung. Saya setuju. Kenapa? Karena orang yang tidak membaca sejarahnya secara utuh dari mengapa sih muncul Ratu Kidul, kenapa kok muncul sosok-sosok yang ada di Pantai Selatan, ini kan hanya akan meyakini secara parsial bahwa Ratu Kidul itu adalah bangsa apa ya, jin atau bangsa apa yang dia yakini yang kemudian berkuasa di Pantai Selatan gitu. Dan itu kan nggak salah kan, karena itu kan pemahaman dia kan. Ada dan secara keyakinan. Ada secara orang dia meyakini kok. Makanya kalau dibilang Pak Agung, saya yakin Ratu Kidul itu ada. Pak Agung yakin nggak? Pak Agung setuju nggak gitu? Loh, kalau saya setuju. Loh, bukankah Pak Agung pernah mengatakan bahwa Ratu Kidul itu tidak ada? Iya, itu kan dari sisi saya. Tapi kalau Anda keyakinanmu, kalau keyakinanmu dan kamu bilang setuju atau enggak, saya bilang setuju. Kenapa? Karena itu keyakinanmu. Karena itu keyakinan. Dan saya memahami bahwa itu adalah realitas subjektifnya orang. Dan kita nggak punya intervensi apapun juga kan untuk bisa menggantinya, untuk bisa menghilangkannya. Betul. Itu haknya dia kok. Betul. Nggak bisa kita ganti kan keyakinan itu. Yang jadi masalah kita harus menerima ya keyakinan orang. Betul, menerima dan kemudian melihat. Kalau saya melihatnya gini Mas Unjung, ketika kamu meyakini Ratu Kidul,
Nggak usah Tuhan lah, Ratu Kidul aja. Diturun aja. Ketika kamu meyakini Ratu Kidul itu ada, apa perubahan dalam hidupmu itu yang menjadi kebaikan-kebaikan ketika kamu meyakini itu? Iya. Betul. Jadi bukan masalah keyakinannya kan yang kita urusin gitu kan. Seharusnya yang kita urusin kan masalah implementasinya. Dampaknya apa? Dampaknya apa? Dari Betul. keyakinan itu, ya. Nah, kalau misalnya gini Mas Tunjung, ada orang yang malas. Kerjanya itu cuma tidur makan gitu. Kemudian orang tuanya bilang, "Mbok, kamu itu lelaku, biar kamu bisa bangkit gitu kan." Iya. Wah, kemudian dia lelaku. Dalam lelakunya dia ketemu dengan Ratu Kidul dan dia meyakini Ratu Kidul itu ada. Dia pulang, kemudian dia klaim bahwa dia bertemu Ratu Kidul. Bapaknya diyakinkan bahwa Ratu Kidul itu ada gitu. Nah, bapaknya tanya sama saya, ini ceritanya gitu, "Pak Agung, anak saya sekarang meyakini Ratu Kidul itu ada, bagaimana?" Loh, kalau saya jawab, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah setelah dia meyakini itu, pulang ke rumah, dia masih tidur atau malas-malasan apa enggak? Simple. Dan dia ngeheng. Dia atau kemudian ketika dia pulang ke rumah setelah dia meyakini Ratu Kidul ada, kemudian dia rajin ke sawah, dia bertani, dia rajin ke pasar, dia kerja, itu kan membawa kebaikan. Manfaat efisien. Manfaat kan. Yang penting kan manfaatnya kan. Kalau betul, kalau keyakinannya itu diyakini dan dia klaim, tapi tidak membawa perubahan apapun Dan digunakan untuk menindas orang. Nah, itu kalau saya bilang bullshit. Jadi aku ki putune loh nyelor kidul misalnya. Nah, itu kan. Kita ambung sikilku. Nah, itu. Misal gitu Iya. mungkin elaborasi ya. Iya. Okay. Atau kalau ada yang bilang bahwa saya pernah kawin dengan makhluk gaib atau dengan Ratu Kidul misalnya. Dia datang kemudian mengajak percumbuan. Oh ya, sah-sah saja. Kan karena itu realitas subjektifnya dia. Yang penting kan perubahannya kan. Setelah kawin itu apa? Ya kan, Kerjanya sergap itu membawa manfaat. Sama kan kalau kita tarik tadi Mas Tunjung tentang Tuhan ada atau tidak ada. Kamu yakin Tuhan ada? Kemudian perubahan baik apa yang kamu lakukan? Nah, sekarang orang banyak menunjukkan atribut agama, pakai baju agama tertentu, pakai identitas agama lah. Oke. Tapi korupsi. Banyak kan efek samping iya yang kan, positif banyak kan ya. Lihat sekarang efeknya apa dia percaya Tuhan itu efeknya apa coba? Wong yo korupsi. Harusnya kan dia kalau dia percaya Tuhan ada, dia harusnya yakin bahwa Tuhan itu mengawasinya setiap saat kan. Lah ini kok malah korupsi, manipulasi, nyolong duit rakyat. Nah itu apa coba? Betul Pak. Jadi hari ini kita ini kan sedang diguncang tentang situasi politik kita nih. Mau pilpres ini guncang dan kayaknya bisnis politik identitas ini paling laris. Iya. Nah, Pak Agung ini kan pakar-pakar numerik Pak Agung. Pak Agung itu bagi saya clairvoyance. Tapi clairvoyance itu tentang matematika ya, karena pakai ilmu numerik bukan pakai nujum aku sondelo gitu. Iya. Kan tentang kecenderungan ya. Presidennya siapa Pak? Menurut jenengan. Nah, secara numerik. Ini gini Mas Tunjung, kalau manusia atau orang Jawa itu menyadari tentang adanya perhitungan-perhitungan yang bisa dipertanggungjawabkan di dalam Jawa, seharusnya teman-teman yang dari Jawa itu bisa melihat. Seharusnya. Apakah kita patut memilih presiden atau tidak? Patut memilih atau tidak ya? Dengan pilihan yang sekarang ya, dengan pilihan yang sekarang kan. Yang ada sekarang dengan hitungannya yang sekarang ya. Nah, ini makanya kan kemudian saya dari tadi kan selalu mengatakan tugas Mas Tunjung kan berat gitu kan. Karena kesadaran itu yang harus ditumbuhkan kan. Kita kan memang nggak bisa merubah orang kan Mas Tunjung, nggak bisa mengubah keyakinan orang itu. Tapi setidaknya kan kita bisa mengajak untuk kesadaran bertumbuh, men-trigger gitu. Men-trigger kesadaran bertumbuh. Nah kalau kesadaran Jawa bertumbuh, kita bisa melihat realitanya yang ada, dunung ya kita. Tanpa adanya pengkultusan tadi, kan kita bisa melihat dengan jernih. Oh kalau ini memimpin akan terjadi seperti ini, kalau ini memimpin akan terjadi seperti ini. Setidak-tidaknya Mas Tunjung, kita itu akan memilih yang terbaik di antara yang terjelek.
terbaik di antara yang terjelek. Kalau memang semuanya jelek semua, ya kita pilih yang terbaik di antara yang terjelek. Gitu. Nah, golput ya, Bang? Gak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan hak juga kan. Hak juga.